Bismillah. Hai, Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Ini dia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, biar aku semangat untuk berbagi cerita setiap harinya. Hari ini aku mau bahas tentang kamu pilih mana? Air rebusan atau air isi ulang? Yang kalau di Medan disebutnya air galon. Kita semua minum air setiap hari. Tapi pernah gak sih kamu mikir lebih sehat mana sebenarnya? Air yang dimasak sendiri atau air isi ulang galon yang tinggal tuang dan minum? Dua-duanya kelihatannya sama, tapi efeknya ke tubuh ternyata beda loh. Yuk kita bahas bareng-bareng. Bukan buat nyalahin salah satu ya, tapi biar kamu bisa milih yang paling cocok buat kamu dan keluargamu. Aku pribadi alhamdulillah masih pakai air rebusan di rumah karena sumber airku alhamdulillah bagus, jernih, gak berbau, dan hasilnya juga lebih enteng di badan. Dan setelah tahu faktanya, ternyata banyak banget kelebihannya yang sering kita gak sadari. Faktanya, mendidihkan air minimal 3-5 menit bisa membunuh bakteri berbahaya seperti E. coli dan Salmonella. Makanya, air rebusan cenderung aman diminum langsung tanpa khawatir sakit perut. Tapi kalau sumber airnya kotor atau mengandung logam berat seperti timbal, merebus air saja nggak cukup. Zat-zat itu nggak hilang karena sifatnya kimia bukan biologis. Air yang direbus rasanya lebih kalem dan lebih segar, tapi nggak seenak air galon dingin. Rasanya lebih lembut dan netral di mulut, terutama kalau air dasarnya bagus. Air rebusan murah dan bisa dikontrol, nggak perlu beli apa-apa, cukup air, kompor, dan waktu. Kamu tahu sendiri sumber airnya, cara masaknya, dan wadahnya, semuanya di tanganmu dan pastinya lebih percaya. Air rebusan butuh waktu dan sabar. Ya, harus sabar karena dari rebus sampai dingin itu makan waktu. Tapi buatku ada rasa tenang setiap kali tahu air yang diminum anak-anak itu benar-benar aku yang masak sendiri. Bisa terkontaminasi lagi kalau wadahnya kotor. Pastikan teko atau tempat airnya bersih, jangan dicelupin sendok apalagi tangan basah. Karena air rebusan itu mudah balik kotor kalau wadahnya kurang steril. Ini catatan penting, rebus air 2 kali bisa berbahaya. Jangan kebiasaan rebus ulang sisa air kemarin ya, karena mineral seperti nitrat bisa naik kadarnya dan beresiko buat kesehatan jangka panjang. Air rebusan jarang bikin kembung. Nah, ini yang banyak orang gak tahu. Karena air rebusan mengandung sedikit gas terlarut, oksigen dan karbon dioksidanya sudah hilang waktu direbus. Jadi lebih ringan di lambung dan nggak bikin kembung. Beda dengan beberapa air isi ulang atau air dingin dari dispenser. Air rebusan aman asal sumber airnya bagus. Nah, kalau air rumahmu jernih, nggak bau, rasanya netral, dan air rebusan bisa jadi pilihan terbaik karena kualitasnya itu tergantung banget sama sumbernya. Buatku, air rebusan itu ada rasa tenang tersendiri. Ada kepuasan kecil setiap kali menuang air rebusan ke gelas. Kayak kembali ke hal-hal sederhana yang menyenangkan, yang tanpa repot dan tanpa khawatir. Sekarang kita bahas air isi ulang. Praktis, cepat, dan memang jadi pilihan banyak orang terutama di kota. Fakta yang pertama, air isi ulang disaring dengan teknologi modern, biasanya melalui mesin reverse osmosis RO dan ultraviolet atau UV yang bisa menyaring kotoran halus banget bahkan bakteri pun lewat. Fakta kedua, air isi ulang bersih tapi tergantung perawatan mesin. Nah, kalau filter airnya rajin diganti, airnya aman. Tapi kalau jarang dirawat, airnya justru bisa malah terkontaminasi dari dalam mesin itu sendiri. Fakta yang ketiga, hilang mineral alaminya. Proses RO bikin air isi ulang super bersih, tapi sayangnya mineral alami seperti kalsium dan magnesium juga ikut hilang. Makanya rasa air isi ulang kadang terlalu kosong di lidah. Fakta keempat, praktis. Nah, cukup angkat galon, pasang ke dispenser dan langsung minum. Cocok banget buat kamu yang sibuk atau tinggal di kota besar. Fakta kelima, kualitas air isi ulang tergantung depot.
Enggak semua depot sama, ada yang pakai alat canggih dan higienis dan ada juga yang asal isi. Jadi ingat-ingat ya, pastikan depot langgananmu punya izin dan sertifikat kebersihan. Fakta keenam, galon harus steril. Kadang masalah bukan di airnya tapi di galonnya. Kalau botol bekas dipakai tanpa dicuci bersih, itu bisa memunculkan jamur atau lendir. Fakta ketujuh, harga ekonomis. Harga air isi ulang sekitar 5-10 ribu per galon. Jadi lebih irit dibanding beli air botolan setiap hari. Tapi murah tetap harus dibarengi dengan kualitas ya. Fakta ke-8, bisa berubah rasa kalau disimpan terlalu lama. Nah, kalau air isi ulang disimpan di tempat panas atau terlalu lama, air isi ulang bisa jadi agak anyir atau berubah rasa. Idealnya, air isi ulang itu harus dihabiskan dalam beberapa hari. Fakta ke-9, air isi ulang aman asal depotnya terpercaya. Nah, kalau kamu tahu depot airnya bersih dan rutin dicek, air isi ulangnya bisa jadi pilihan aman tanpa perlu repot merebus. Fakta ke-10, cocok buat yang butuh cepat. Nah, buat keluarga muda atau pekerja yang sibuk, air isi ulang itu penyelamat. Nggak perlu tunggu air mendidih, tinggal tuang langsung minum, praktis. Jadi, kamu pilih mana? Air rebusan yang alami atau air isi ulang yang cepat dan praktis? Kalau kamu punya sumber air yang bagus kayak aku, air rebusan bisa jadi pilihan terbaik. Hemat, aman, dan lebih lembut di perut. Tapi, kalau kamu sibuk atau air di rumahmu kurang layak, air isi ulang dari depot terpercaya juga bisa jadi pilihan bijak. Yang penting bukan cuma air mana yang kamu minum, tapi bagaimana kamu menjaga kebersihan dan kualitas air itu. Karena setiap tetes air membawa dampak langsung ke tubuh dan kesehatan kita. Jadi sudah tentukan pilihanmu, tim air rebusan atau tim air isi ulang? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka bahasan sederhana kayak gini, jangan lupa klik like dan subscribe biar kita bisa tumbuh bareng lewat hal-hal kecil yang menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.